Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi menuju siang. Badai telah berlalu. Ada Diskoria, Lalel Manino dan juga BCL ya, yang sudah mengawali kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kembali pagi hari ini juga kita akan adakan Radio Talk bersama Kejaksaan Negeri Cimahi dan juga Dinas Kominfo di Kota Cimahi. Dan tema yang akan kita angkat pagi hari ini adalah sinergi pelayanan publik, kolaborasi, layanan digital dan juga hukum. Dan untuk itu di studio pagi hari ini telah kembali hadir. Yang pertama ada kembali Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Ibu Nurintan Sirait SHMH. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat-sehat. Segar ya Bu, selalu. Okay. Dan juga mendampingi Ibu Nurintan ada Kepala Seksi Perdata dan juga Tata Usaha Negara dari Kejari Cimahi, kembali Ibu Nanindya Nataningrum SH. Selamat pagi Ibu Nanin yang cantik. Segar selalu ya dan semangat. Oke. Dan kemudian juga mendampingi Ibu dari Kejaksaan Negeri Cimahi kembali hadir di studio, tapi ini di peran yang berbeda ya Pak ya. Di tahun-tahun sebelumnya kayaknya Bapak udah beberapa kali hadir ke sini ya. Bapak Dr. Andes Ahmad Saifullah MM sebagai Kepala Dinas Kominfo Cimahi. Wilujeng Enjing Bapak, selamat pagi. Selamat datang kembali ya di studionya Mix Radio. Oke, good listeners, dan untuk Anda juga yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan publik mungkin di Kota Cimahi yang berkaitan dengan layanan dari Kejaksaan Negeri Cimahi dan juga Diskominfo Cimahi, silakan sampaikan di 085-161280929. Oke, dan untuk memulai perbincangan kita pagi hari ini, Ibu Kajari mumpung hadir di sini nih ya, karena kita seperti kita tahu kan ya, yang namanya layanan publik yang ada di Kota Cimahi. Ini karena kita sedang juga berada di era digital, kemudian juga membutuhkan masyarakat kayaknya nagih Bu, membutuhkan banyak inovasi yang ada di pelayanan publik itu sendiri, termasuk juga mungkin inovasi di bidang layanan digital mungkin. Nah, dari layanan yang ada atau disediakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, ini segimana penting sih Bu layanan publik ini memang harus berinovasi terus gitu Bu? Silahkan disampaikan. Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan tugas dan fungsi kejaksaan, ini banyak sekali yang memang bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Ya, jadi pelayanan publik memang menjadi atensi kami, tidak saja terkait dengan penanganan perkara yang kami tangani, melainkan pelayanan publiknya juga harus, karena stakeholder kami banyak. Ya, karena tusi kami banyak, stakeholder banyak. Untuk Bu Nanin aja nih kasih datun, nah itu banyak stakeholdernya, karena tusinya juga ada 5, banyak. Nah, belum lagi yang penegakan hukum terkait bidang pidum maupun bidang pitsus. Nah, itu banyak juga menyentuh masyarakat. Ya, meskipun kita lihatnya pelayanan publik kan untuk di kejaksaan nih terkait penanganan perkara paling kan ke pengadilan doang gitu ya. Ya menuntut si terdakwa cuman begitu. Nah, jangan lupa terdakwa juga ada keluarganya yang mungkin ingin mengunjungi dia sebagai tahanan. Nah, seperti itu. Kemudian barang bukti yang dijadikan bukti di dalam penanganan perkara tindak pidana, setelah putusan sudah berkekuatan hukum tetap, itu juga harus dieksekusi. Nah, misalkan putusan pengadilan dalam amarnya menyatakan barang bukti misalnya motor nih dalam tindak pidana pencurian ini harus dikembalikan kepada si korban. Setelah selesai. Ya, kami juga kan harus melakukan pelayanan publik. Nah, ini harus dikembalikan. Nah, kami ada pelayanan publiknya, yaitu mengembalikan barang bukti tersebut setelah berkekuatan hukum tetap putusannya kepada pihak yang berhak, dalam hal ini korban sesuai dengan putusan itu, dan kami antarkan secara gratis. Nah, itu salah satu bentuk pelayanan ya. Pelayanan publik jadi bersentuhan dengan masyarakat, namun lekat dengan proses penegakan hukum. Gitu nah, jadi banyak sekali memang.
Nah, dalam melakukan pelayanan publik kami juga tidak bisa mengandalkan mekanisme manual lagi. Semua harus bertransformasi secara digital, ya, karena untuk reformasi birokrasi itu memang selain misalnya restrukturisasi organisasi itu kan banyak macamnya. Nah, termasuk penyederhanaan proses misalnya, ya kan. Nah, penyederhanaan proses salah satunya kita harus melakukan digitalisasi. Nah, ini yang harus selalu dibangun, dan prosesnya tidak bisa instan, karena ya perkembangan banyak ya, kayak misalnya kami menemukan juga dalam proses penegakan hukum, kalau keluarga terdakwa nih tahanan mau berkunjung, besuk, ya kan, besuk tahanan, apakah harus mengajukan izin dulu sebelumnya? Dia jadi bolak-balik datang, ya betul, kan? Betul. Nah, kami sudah menyediakan juga, ya, meskipun tidak berbentuk aplikasi baru. Kalau membangun aplikasi kan biayanya besar, betul. Ya, nah biayanya besar. Kemudian kalau terlalu banyak aplikasi, kita akhirnya pusing menginput data. Nah, betul. Jadi kita digitalisasi nggak harus membangun aplikasi. Nah, tidak cukup selalu, dengan cukup dengan menyediakan satu link Google Form, ya. Nah, itu bisa diisi. Nah, kemudian kita minta untuk selfie, ya, fotonya untuk proses verifikasi, sudah cukup, gitu loh. Nah, nanti operator akan menanyakan ke penuntut umumnya, ke jaksanya, apakah ini diizinkan, gitu kan, untuk membesuk tahanan. Ya, kalau sudah diverifikasi oleh jaksanya, sudah langsung berjalan aja gitu, boleh. Tuh, jadi menyederhanakan itu tidak selalu dalam bentuk jadi sesuatu mungkin bisa lebih praktis, dan juga untuk masyarakatnya sendiri, penggunanya, ya, pengguna aplikasi, pengguna layanan ini bisa lebih praktis, tapi jadi sekalian juga mungkin bikin database-nya, kalau tadi ya isi Google Form dulu misalnya, jadi terbentuk ya database-nya. Karena kami juga kan ada register yang harus kami penuhi, kemudian ada laporan-laporan, ya, laporan bulanan yang harus disampaikan berjenjang kepada pimpinan. Jadi semua data itu harus bisa terrecord. Iya. Nah, ini kalau dari mungkin dari Dinas Komunikasi dan Informasi nih ya di Kota Cimahi, ini juga bagaimana Pak kolaborasi layanan digital dan juga hukum seperti yang tadi Bu Norintan sebutkan, ya. Ibu Kajari menyebutkan juga bahwa ternyata selain karena tanggung jawab pelaporan, ini juga mempermudah masyarakatnya sendiri, gitu ya, pengguna. Nah, kalau dari sisi Diskominfo, segimana penting sih Pak harus collab nih, ya, kalau bahasa anak zaman sekarang nih, collab gitu ya, kolaborasi antara Diskominfo dan juga mungkin Kejaksaan Negeri Cimahi. Silakan Pak. Terima kasih. Sebagaimana tadi Bu Kajari sudah menyampaikan bahwa kita di era digitalisasi sekarang ini, pelayanan kepada masyarakat tentunya selain konvensional juga harus melalui media-media ekstrim, media-media mainstream, ya. Nah, selama ini alhamdulillah kita bersinergi dengan Kejaksaan, khususnya Diskominfo, untuk bisa bagaimana menyebarluaskan informasi masyarakat untuk bagaimana ini Kejari ini di samping juga ada fungsi untuk represi penindakan, tapi juga ada pelayanan untuk masyarakatnya. Ya, contoh ada satu platform yang digunakan oleh di Kejari itu bersinergi dengan dan berintegrasi dengan kami. Ada itu masuk ke WA Mantap. Jadi karena masyarakat itu sudah familiar, ya, dengan WA ini, sehingga akan mudah menggunakannya ketika masuk ke portal WA itu. Di dalamnya itu ada salah satunya itu portal layanan dari Kejari ini. Jadi sehingga penyebarluasan informasi ya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tentunya akan lebih mudah, lebih efisien dan lebih efektif. Karena masyarakat ketika membutuhkan pelayanan dari Kejari itu cukup di rumah saja sudah bisa mengakses gitu. Kalau biasanya harus datang langsung, ya Pak. Nah, ini bentuk salah satu tadi kolaborasi itu. Ya, kolaborasi kami pemerintah Kota Cimahi melalui Diskominfo dengan Kejari itu tadi ya untuk memudahkan masyarakat apabila
ada hal-hal yang memerlukan pelayanan, Iya. khususnya pelayanan yang diberikan oleh Kejari. Itu Iya, mungkin. iya. Nah, ini kalau dari hal yang berkaitan dengan perdata dan juga tata usaha negara ya, mungkin Ibu Nanin bisa menjelaskan sebetulnya apa yang jadi perbedaan kalau dulu dan sekarang mungkin sudah digitalisasi gitu ya, pelayanan di bidang datun ini bagaimana, Bu? Baik, terima kasih Ya. atas kesempatannya. Pelayanan di bidang datun ini kan ada beberapa tusi kami di bidang datun, seperti bantuan hukum, penegakan hukum, pemberian pertimbangan hukum, Ya. pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya. Untuk inovasi saat ini yang telah dikembangkan dari bidang datun melalui inovasi staf kami, itu mengembangkan produk digital berupa pendampingan hukum yang secara digital dapat terkomunikasi dengan stakeholder untuk menjalin koordinasi dan permintaan data untuk kelengkapan administrasi menjadi tugas kami. Dari konvensional menjadi digital sangat terbantu sekali, dan koordinasi dengan pemberian dokumen secara digital juga lebih cepat. Gitu. Iya ya. Nah, Salah ini satunya. dengan digitalisasi layanan bisa lebih cepat ya. Lebih cepat. Masyarakat bisa lebih cepat mengakses. Siap. Kemudian juga seperti tadi Bu Nanin sebutkan, ada banyak stakeholder yang terlibat ya. Iya, Termasuk koordinasinya lebih baik lagi. juga bisa lebih Iya, memangkas waktu. Iya, iya. Kemudian juga ada pelayanan hukum gratis via digital dan terkoneksi juga dengan Halo JPN kami. Oh, ada Halo JPN ya. Nah, boleh dijelaskan mungkin kalau dari ini mungkin masuknya ke layanan di berupa web gitu ya. Kemudian aplikasi Ya, terintegrasi juga. terintegrasi ya semuanya. Dengan WA Mantap Kota Cimahi juga terintegrasi. Iya. Nah, ini boleh disambung lagi ya, Pak. Tadi kan Bapak sempat menyebutkan juga mengenai WA Mantap ya, dan di dalamnya ada juga layanan dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi. Nah, ini mungkin khusus mengenai layanan dari yang lainnya selain dari Kajari, ini apakah sudah terintegrasi seperti kalau di Kajari katanya ini sudah terintegrasi melalui Halo JPN ya, Halo JPN. Nah, kalau layanan lainnya yang ada di WA Mantap ini juga sudah terintegrasi dengan layanan yang lainnya kah, Pak? Ya. Ya, terima kasih. Di WA Mantap ini memang banyak aplikasi-aplikasi yang tadinya itu terpisah parsial. Tadinya terpisah ya. Sekarang bisa diakses oleh masyarakat itu melalui aplikasi WA Mantap ini. Ya, di dalamnya itu diantaranya ada lapak kami, terus ada juga tadi fitur-fitur pelayanan yang dikejari, dan ini masyarakat itu bisa mengakses pintu gerbangnya di WA, langsung nanti kalau menginginkan pelayanan dikejari itu tinggal cari fitur yang berhubungan dengan Kejari. Nah, untuk misalkan pelayanan Dukcapil, ya ada kita aplikasi di Landa Cinta. Masyarakat tinggal klik itu, nanti muncul. Tapi pelayanan. ini udah ada juga di WA Mantap. Sudah ada. Ini yang saya iya, sebutkan iya. kurang lebih ada 9 atau 10 lah, ya, 10 ke atas yang sudah masuk terintegrasi. Iya. Nah, yang lainnya yang nanti sudah siap kita akan integrasikan juga. Sementara yang sudah siap itu kurang lebih 10 lebih lah ya. Sehingga masyarakat itu tadi tidak usah kemana-mana, tinggal satu klik itu muncul apa yang diinginkannya gitu ya. Ya, barangkali kalau diibaratkan di suatu perekonomian bisnis gitu ya. Ketika kita masuk ke satu supermarket, ya, kita masuk ke supermarket, ketika kita menginginkan untuk belanja beli ini tinggal masuk ke situ, counter atau tenan mana yang akan kita butuhkan, tinggal hubungi. Nah, ini juga sama. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ada pelayanan untuk Dukcapil, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan juga tadi dari segi kolaborasi hukumnya dengan Kejari. Ada juga pelayanan-pelayanan mendasar lainnya ya. Itu mungkin Bu. Ya.
Jadi ternyata sudah banyak ya, sudah cukup komplit ya. Meskipun masih ada mungkin yang harus ditambahkan Pak di WA Mantap ini. Nah, ini kalau dari Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, biasanya orang itu identik dengan layanan tilang, Bu. Nah, ini kalau mengenai yang berkaitan dengan layanan tilang ya, apakah masyarakat juga sudah semua layanan yang berkaitan dengan tilang ini juga sudah disediakan di website atau mungkin di layanan digitalnya Kejari? Untuk pelayanan tilang ya, para pelanggar dalam hal ini masyarakat yang terpaksa bermasalah di jalan raya. Ini bisa beberapa pelayanan yang kami sediakan. Jadi di website bisa dicek. Nah, kemudian boleh disebutkan websitenya. Websitenya ininya alamatnya mana ya? Oke, ada kok. Ya. Nanti mungkin kita akan Nanin, coba Nanin bacain. Mungkin nanti akan diinformasikan mungkin di akhir kali ya. Di akhir aja ya. Nomor WA Mantap plus dan WA Mantapnya website, juga ya, website Kejari yang bisa diakses. Nah, ini kembali ke layanan tadi ada beberapa ya. Selain di website ya untuk data pelanggaran tilang, masyarakat juga bisa langsung mendatangi Mall Pelayanan Publik di MPP. Ya, sudah jadi ada. Selain ada pelayanan hukum gratis di MPP, untuk pelayanan pengambilan tilang juga ada di sana. Nggak selalu harus pergi ke Sangkuriang? Enggak ya. Malah kami udah nggak menerima di Sangkuriang. Nggak bisa ya? Karena keterbatasan lahan kami, daripada masyarakat jadi berjubel di situ, betul. ya kan tidak nyaman. Lebih baik di MPP, di sana lebih nyaman ruangannya. Ya. Dan untuk mempermudah lagi, di WA Mantap itu ada layanan e-tilangnya juga. Ada. Ya, jadi masyarakat tuh bisa mendaftarkan misalnya terkait dengan bukti tilang dia, kemudian bukti pembayarannya. Nah, kami akan menyiapkan dokumennya. Jadi dia misalnya mau ngambil SIM dia kan yang ditilang. Nah, kalau dia sudah memasukkan datanya melalui WA Mantap itu, di mana di dalam layanan Kejari Cimahi itu ada salah satu lagi layanannya itu e-tilang. Nah, nanti kami langsung siapkan dokumennya. Nah, nanti tinggal datang ke MPP untuk mengambil gitu. Iya. Setelah menunaikan kewajiban-kewajiban tilangnya yang harus dilaksanakan. Ya, karena fitur-fitur layanan di WA Mantap itu langsung terkoneksi dengan aplikasi yang memang ada di Kejaksaan, bukan hanya Kejari Cimahi, maksudnya Kejaksaan dari se-Indonesia, dari pusat. Jadi aplikasi e-tilang ini kan dari Kejaksaan Agung. Nah, itu langsung terkoneksi gitu. Nah, itu sangat mempermudah gitu. Nah, ini kalau dari sisi pelayanan yang berkaitan dengan tilang ya, ini kalau masyarakat bisa memantau nggak sih Bu? Kadang kan kita suka pengen tahu ya, udah sampai mana nih berkas kita gitu. Itu seperti kalau kita belanja online Bu, gitu ya. Kita suka pengen tahu ya, udah sampai mana nih ya barang saya gitu. Nah, ini berkaitan dengan tilang ini, apakah masyarakat juga bisa memantau sudah sampai manakah proses tilangnya gitu? Sangat bisa, karena tilang itu kan cepat ya. Jadi paling lama 2 minggu itu pasti sudah disidangkan. Iya. Nah, jadi mungkin 1 minggu, paling lama 2 minggu itu sudah bisa dicek putusannya. Nah, itu jadi masyarakat silakan cek putusannya, kemudian bayar melalui bank persepsi yang disediakan di sana, denda tilangnya sesuai putusan. Nah, kadang masyarakat begini, kalau misalnya ditilang nih di jalan, ya kan, kemudian oleh penindak dalam hal ini polisi ditawarkan untuk membayar denda maksimal atau tidak. Ya, sesuai aturan. Nah, kalau misalnya denda maksimalnya 500.000 gitu kan, bayarkan 500.000, SIM tidak ditilang. SIM tidak ditilang, kemudian tunggu 1 minggu, paling lama mungkin 2 minggu sudah ada sidang, sudah ada putusan. Nah, putusannya mungkin hanya 150.000 atau 250.000, masih ada sisa kan? Nah, itu juga harus diurus. Betul. Nah, kita jadi punya sisa ya. Nah itu bisa kembali ke si pelanggar. Tuh. Nah, ini sepertinya memang sangat mendukung terhadap transparansi ya. Masyarakat kan sekarang butuhnya
mana transparansinya gitu ya kalau misalnya yang apalagi yang berkenaan dengan pembayaran tuh Bu. Iya. Nah ini kalau mungkin tadi sudah disebutkan ada layanan hukum, kemudian juga pelayanan ke publik lainnya di Kejaksaan. Mungkin boleh disebutkan lagi mungkin ada layanan lain dari Kejaksaan Negeri Cimahi yang disediakan oleh untuk masyarakat Cimahi biar mempermudah gitu ya dalam menerima layanan-layanan yang berkaitan dengan hukum. Silahkan Bu Nanin. Baik, terima kasih. Dari bidang Datun ada fungsi terkait penegakan hukum, permohonan untuk dapat ditetapkannya seorang wali atas anak yang belum dewasa. Nah, kami launching dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk diteruskan ke seluruh Satker Kejari se-Jawa Barat terkait aplikasi Siwali yang bisa nanti dibuka di web. Aplikasinya Siwali namanya. Siwali. Nah, untuk negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan identitas dan kepastian hukum untuk anak yang belum dewasa dapat didaftarkan ibu ke situ. Oh gitu. Ada, jadi ini sepertinya berkaitannya sama stakeholdernya di Dukcapil mungkin salah satunya bisa terkait ya. Oh jadi dengan Dinsos, sosial. Iya. Kemudian DP 3A P2KB masuk ya dengan ya. perempuan. Iya. Nah ini sepertinya ada salah satu yang kita harapkan ya dari masyarakat. Ini kalau misalnya penyelenggaraan pemerintahan sekarang gitu ya, ini kita bukan menuntut ya, tapi ingin adanya kolaborasi gitu ya. Nah kalau dari Kejari Cimahi sendiri, mungkin dengan pemerintah Kota Cimahi, kalau tadi seperti disebutkan ini ya, Siwali ini ya, ada mungkin layanan lain yang berupa kolaborasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah Kota Cimahi secara digital, secara digital berupa aplikasikah atau misalnya layanan yang memang ini hasil kolaborasi antara Kejari dengan pemerintah Kota Cimahi? Ya, salah satunya tadi sudah disampaikan tentang kegiatan pertimbangan hukum ya dengan seluruh stakeholder selaku pemohon untuk pendampingan. Itu kami sudah berkolaborasi, setiap pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan secara digital untuk kemudahan kami dan stakeholder dalam melaksanakan kegiatannya, upaya mitigasi risiko serta tata kelola yang baik. Ini jadi fungsi Datun sebagai preventif. Preventif ya. siap. Pencegahan ya. Pencegahan jadi untuk kerugian negara. Jadi kami melakukan upaya-upaya mitigasi risiko dan memberikan rekomendasi atau saran. Tapi juga stakeholder bisa memberikan kepada kami data dan dokumen terkaitnya. Iya. Selain itu Mbak, kerjasama dengan Pemkot Cimahi juga terkait dengan sosialisasi hukum. Nah ini dengan Kominfo. Jadi biar masyarakat juga tahu gitu. Jadi kadang ada kegiatan-kegiatan yang ya dibantu oleh Kominfo disiarkan. Tuh, jadi supaya ya sampai lah ya apa yang ingin disosialisasikan terkait dengan edukasi, literasi ya buat masyarakat digital. Iya. Nah, mungkin ini bisa sedikit banyak terutama untuk generasi muda nih ya, biar ada melek hukumnya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dilaksanakan yaitu kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kota Cimahi untuk memberikan edukasi buat generasi muda ya. Oke, good listeners, dan mungkin nanti kita akan gali lebih dalam mengenai dalam setiap pelaksanaan kegiatan tentunya ada tantangan-tantangan tersendiri ya yang dihadapi mungkin oleh Kejaksaan Negeri di Cimahi, kemudian juga oleh Diskominfo mungkin ya. Nanti kita akan bahas tantangan apa saja sih yang dihadapi saat ini di era digitalisasi, kemudian juga bagaimana solusinya di Kota Cimahi. Nanti akan kita lanjut kebersamaan kita setelah kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut perbincangan kita masih mengenai sinergi pelayanan publik, kolaborasi layanan digital dan hukum, masih bersama Kejaksaan Negeri Kota Cimahi dan juga Diskominfo Cimahi. Dan masih hadir di studio Ibu Kejari Cimahi, Ibu Nurintan Sirait SHMH, kemudian juga Bapak Kepala Diskominfo Cimahi
Cimahi Bapak Dr. Andes Ahmad Saifullah MM dan juga Ibu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejaksaan Negeri Cimahi Ibu Nanindya Nataningrum SH. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di 085 161 280 929. Boleh kita bahas satu-satu ya Bu. Nah, ini yang pertama dari Teh Rasya katanya. Saya lihat di website Kejari Cimahi ada menu pusat pengaduan, tapi nggak jelas apakah pengaduannya bisa dilakukan secara anonim katanya ya, karena saya harus ngisi nama, email dan lain-lain. Nah, gimana Kejari menjamin kerahasiaan pelapor biar warga kecil seperti saya nggak takut dilacak atau terkena tekanan setelah melapor katanya Bu. Silakan. Ya, jadi di kami juga ada SOP yang harus kami jalankan ya dalam proses penegakan hukum. Nah, kalau masyarakat mengajukan satu laporan atau pengaduan, nah ini sudah jelas harus ada identitasnya, karena kami tidak melayani surat kaleng. Iya, jelas dari siapa. Betul. Nah, jadi identitasnya harus jelas. Nah, masyarakat jangan takut bahwa nanti datanya bisa bocor. Apalagi sekarang ini sudah ada undang-undang pelindungan data pribadi. Nah, sudah pasti harus diamankan, dan itu merupakan tugas dan fungsi kami juga untuk melindungi si pelapor. Ya, di satu sisi melindungi si pelapor, di sisi lain kami juga harus memberikan pertanggungjawaban kan kepada si pelapor. Jadi laporan pengaduannya ini sudah sampai mana kami tindak lanjuti. Nah, ini kan era keterbukaan informasi. Nah, kalau itu surat kaleng, kemana kami memberitahu, menginformasikan ya bahwa kami sudah menindaklanjuti gitu. Nah, jadi itu penting untuk menyampaikan identitasnya, tapi tentunya kerahasiaannya akan kami jaga ya. Itu aja sih. Jadi untuk Teh Rasya ya di Cimahi nggak usah takut gitu ya akan dilacak. Kalau dilacak juga untuk apa gitu ya? Ini hanya merupakan identitas dari pelapor yang memang harus disertakan gitu ya, dan ini akan dilindungi oleh Kejari juga dalam, apalagi dalam hal perlindungan terhadap pelapor ya, karena itu menyangkut data pribadi ya, untuk KTP gitu, nama, nomor telepon, alamat. Ya. Nah, ini kemudian juga ada pertanyaan dari Bapak Tri, katanya di Cimahi juga, di web Kejari juga katanya, saya melihat ada daftar tilang online di web. Kemudian apakah sistem ini secara digital mencatat semua tilang yang belum diambil, denda, serta progres kasusnya, dan apakah bisa melacak status denda tilang itu melalui webnya? Ya, jelas. Itu karena untuk penanganan perkara tilang itu se-Indonesia sama, jadi sudah terpusat, terintegrasi ya. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Tri di Cimahi pertanyaannya mengenai daftar tilang online yang ada di web. Mungkin saya tambahkan dikit Mbak, terkait dengan sistem e-tilang itu menyangkut 3 instansi sekaligus. Jadi kejaksaan, kemudian kepolisian, dan pengadilan. Nah, itu pasti karena sudah terintegrasi di e-tilang itu udah lengkap. Jadi kalau memang sudah ada putusannya pasti bisa dilihat di situ. Nah, dendanya juga gitu. Kadang yang menjadi permasalahan itu ketika misalnya dendanya dia bayarkan maksimal kan 500.000, tapi mungkin di surat tilangnya itu kan sebelum masuk ke pengadilan kan, sehingga tidak ada yang perlu disita dari dia gitu. Untuk SIM-nya, STNK-nya tuh silakan dibawa lagi gitu. Nah, tapi ketika setelah putusan seharusnya dia bisa menerima sisa dendanya setelah dikurangi ya, dieksekusi oleh kejaksaan sesuai putusan. Nah, sisanya kan masih ada nih. Nah, kadang kesulitannya ketika dia ditindak di jalan, itu datanya tidak lengkap. Kalau dia lengkap sejak awal, itu bisa diproses untuk kembali ke rekening dia. Nah, cuman kadang masyarakat kan toto bayarnya dari rekening temennya, yang waktu itu lagi kerja. Itu termasuk kelemahan sistem, jadi tidak bisa berjalan sempurna. Iya. Kalau lagi misalnya kayak yang baru saja dilaksanakan ini masih berlangsung apa enggak ya, operasi Zebra ya, misalnya di Kota Cimahi. Nah, itu apakah di formnya misalnya di jalan udah pasti ya para petugas itu sudah harus siap dengan form-form isian misalnya
termasuk juga untuk seperti yang Ibu sebutkan tadi. Iya, kalau saat penindakan itu datanya salah, kami selaku eksekutor juga sulit untuk melaksanakan by system gitu dengan sempurna ya kan. Kalau misalnya nih data bank nih namanya salah antara huruf J dengan Z aja kan nolak kalau sistem. Nah kadang penindak juga mengisi di surat tilangnya itu ternyata ada perbedaan huruf atau pengejaan nama saat orang yang menyebutkan menulisnya apa gitu. Betul. Nah itu yang menyulitkan. Nah ini mungkin bisa jadi peringatan juga untuk kita kalau misalnya terkena penindakan di jalan gitu ya, sebisa mungkin selengkap mungkin ya identitasnya. Nah ini kemudian pertanyaan untuk sepertinya ini untuk Diskominfo ya, karena berkaitan dengan WA Mantap nih Pak. Katanya untuk WA Mantap apakah sudah launching? Aduh Ibu kemana aja Bapak ini Pak Tio kemana aja? Dan katanya sekarang kalau bikin KTP, terutama KTP baru, ini bisa full online nggak ya? Nggak usah datang ke Disduk Capil. Nah gimana Pak? Kalau yang KTP baru kan harus foto ya Pak? Jadi khusus untuk KTP pemula ini kan harus ada pengambilan foto dan juga identitas lainnya seperti sidik jari. Tentunya ini belum bisa full secara online, jadi harus tetap ada offline-nya, datang ke Dukcapil. Tapi kami juga punya program yang untuk mendekatkan pelayanan Dukcapil ini ke masyarakat, yaitu istilahnya program jemput bola. Ya bisa ke sekolah-sekolah ya dijadwalkan sekolah-sekolah dan juga ke kelurahan-kelurahan yang memang di situ membutuhkan pelayanan khusus untuk pemula tadi gitu. Samping pemula juga untuk disabilitas. Untuk disabilitas yang tidak bisa datang ke kantor Dukcapil di MPP, kami petugas kami yang proaktif mendatangi ke tempat teman-teman sahabat-sahabat kita yang disabilitas. Jadi banyak kemudahan ya Pak. Intinya mau digitalisasi, online, apapun namanya itu untuk memudahkan masyarakat. Biar masyarakat juga bisa secara optimal menerima layanan layanan publik ya. Ini ada penelpon yang ingin bertanyanya langsung katanya Pak, jadi nggak mau WA dibacain, boleh ya Pak? Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang, Teteh, Ibu. Dengan siapa, di mana? Sama Ibu Tika. Ibu Tika di Cimahi. Gimana Bu? Iya. Mau bertanya ke Pak Kadi atau ke Bapak? Pak Kadi, silakan. Ke ini aja, siapa aja yang bisa jawab. Jangan susah-susah Bu nanyanya. Enggak susah. Ini apa namanya, kan sekarang ini eranya digitalisasi ya, segalanya diupayakan serba mudah lah ya. Nah tapi gimana nih buat mereka yang nggak punya HP, gimana cara mendapatkan layanan tersebut? Gitu aja sih pertanyaannya. Apakah mungkin disediakan mesin gitu ya, sejenis mesin yang bisa tempat-tempat tertentu gitu? Iya, untuk mereka yang tidak punya HP, bagaimana caranya? Terima kasih, gitu aja. Terima kasih Bu Tika, jawabannya bisa didengarkan di radio ya. Selamat pagi. Oke. Bangga Bapak mungkin. Terima kasih Bu Tika. Ini mungkin salah satu tantangan kami juga di era digitalisasi ini. Tentunya tidak semua masyarakat bisa menggunakan gadget dan juga apalagi yang tidak memiliki alatnya gitu ya. Sehingga tadi yang saya sampaikan tadi itu ada pelayanan yang sifatnya jemput bola. Ini tidak Dukcapil saja, apapun pelayanan di pemerintah Kota Cimahi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika kita harus hadir, hadir langsung. Contoh seperti kemarin kegiatan khususnya ini dengan Kejari itu dalam perwalian, itu tim dari Kejari langsung datang ke masyarakat. Jadi tidak menunggu. Disebutkan Bu layanan sekali gitu. Jadi datang, datang. Kalau ini kan tidak bisa di online kan yang ini. Tapi kan prinsipnya saya katakan tadi, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik
Ya, masyarakat. Contoh tadi perwalian itu tim dari Kejari langsung datang ke lokasi yang akan dibantu, ya, dari A sampai Z-nya gitu. Jadi tidak mesti menunggu yang lain. Khusus untuk ini juga, mangga Ibu Tika nanti bisa disampaikan ke aparat terdekat, mulai dari RT, ya, RW, ke kelurahan, itu nanti bisa menginformasikan layanan apa yang akan dibutuhkannya. Misalkan Dukcapil, nanti teman-teman dari Dukcapil ini akan terjun langsung ke yang membutuhkan pelayanan ini. Terus sosial juga sama, bisa mengumpulkan SKTM, itu tinggal komunikasi saja. Intinya kami baik offline maupun online itu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Cimahi. Nah, mudah-mudahan bisa terjawab ya Ibu Tika. Dan ini kalau silakan Ibu. Saya tambahkan tadi apa yang sudah disampaikan Pak Kadiskom Info. Jadi memang kalaupun masyarakat itu tidak memiliki handphone ya atau laptop ya, perangkat komputer, nggak usah khawatir. Jadi tadi kan disampaikan Pak Kadis ya, layanan yang secara langsung kan juga ya on the spot itu juga tetap berjalan. Nah, termasuk kami ini ada layanan yang disebut dengan rumah restoratif justice, dan itu ada di setiap kelurahan. Itu sudah di launching ya. Nah, rumah restoratif justice ini sebenarnya rumah kita bersama. Ya, jadi kalau datang ke kelurahan pasti pihak kelurahan juga bisa menjelaskan. Nah, masyarakat butuh apa bisa disampaikan di kelurahan. Nanti pihak kelurahan yang akan menyampaikan ke kami. Nah, pada suatu saat nih pernah saat kami melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum di rumah RJ, rumah restoratif justice yang ada di salah satu kelurahan. Nah, di kelurahan mana? Pasir Kaliki. Nah, tiba-tiba kita menerima informasi ada beberapa anak yang orang tua kandungnya sudah tidak bisa bertanggung jawab nih untuk mengasuh anak ini ya. Nah, anak kan punya hak-hak yang memang harus dilindungi oleh negara ya, oleh hukum, oleh kita semua harus aware. Nah, kita bersyukur masyarakat di sekitar situ memang memberikan perhatian sehingga bisa menginformasikan pada saat kami melakukan kegiatan pelayanan hukum, sosialisasi hukum. Nah, itu langsung kami tindak lanjuti. Kami langsung bersinergi dengan pemerintah Kota Cimahi. Nah, apa yang dibutuhkan oleh anak ini ya. Nah, ternyata ya sudah kita minta penetapan wali. Nah, ini Jaksa Pengacara Negara nih Bu Nani sedang menyusun permohonan perwaliannya. Nah, kemudian ternyata anak ini belum memiliki NIK. Nah, kita langsung nih dengan Pemkot bersinergi, Dinas Dukcapil turun langsung. Nah, ternyata tidak punya BPJS. Kita gandeng langsung BPJS. Nah, jadi semua tuh langsung tuntas. Termasuk sampai kami itu memperjuangkan agar si ibu maupun anak-anaknya ini termasuk dalam kelompok sasaran MBG kan. Langsung dapat. Gitu. Hari itu juga. Karena kebetulan si ibu juga dalam keadaan hamil gitu kan. Iya, karena MBG ini kan cuma buat pelajar ya. Iya, ibu hamil dan menyusui, kemudian PAUD ya, balita gitu. Jadi ini bisa masyarakat jangan khawatir, salah satunya dengan rumah RJ ini yang ternyata ada di setiap kelurahan gitu ya, dimanfaatkan secara optimal ya, agar bisa pengaduan, kemudian juga mungkin menyampaikan informasi-informasi gitu ya. Nah, ini kalau di lapangan ada lagi nggak sih pengalaman mungkin seperti tadi, menarik ya, ternyata setelah ditemukan atau disampaikan informasi tertentu, ini Kejari langsung koordinasi dengan ini ya, dengan dinas itu. Ada lagi nggak Bu yang misalnya memang secara ditemukan di lapangan permasalahan, kemudian juga termasuk solusinya mungkin? Ya, baru terkait Wali dulu Bu, yang terakhir ya, yang sekarang sedang kami tangani, karena kami juga bersinergi, berkolaborasi dengan Pemkot. Persis kemarin kami melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian Posyandu, Puskesmas, dari Lurah, Pasir Kaliki yang tentunya banyak membantu juga untuk memfasilitasi kami untuk kegiatan pertama melakukan musyawarah dulu dengan pihak-pihak kerabat, dengan si ibu dan anak di saat itu di rumah RJ di Pasir Kaliki.
dengan lurah sendiri dan ibu tersebut, sehingga sampai sekarang terjalin dan sudah sampai tadi seperti sampaikan Ibu Kajari, Disduk Capil bisa membantu memberikan identitas untuk ibu dan si anak dalam satu hari, termasuk dengan akta kelahirannya sebagai syarat juga nanti untuk sebagai penerima manfaat kelompok sasaran ibu hamil, balita, dan saat itu juga Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan juga di puskesmas terhadap si ibu, karena selama dalam kehamilan ini tidak pernah melakukan pelayanan kesehatan untuk kehamilan ibu dan janinnya. Sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan alhamdulillah sehat juga. Untuk posyandu juga si anak dalam keadaan baik, tidak stunting, tapi juga dari pemerintah kota yaitu dari Dinkes memberikan bantuan berupa susu untuk pencegahan stunting selain NBG untuk ibu dan anaknya. Dari BPJS Kesehatan untuk segera didaftarkan juga dengan pemerintah Kota Cimahi yang akan membayar iurannya sebagai tanggungan pemerintah Kota Cimahi. Jadi semua berkelanjutan, dan saat ini juga kita tanggal 1 Desember tinggal menunggu persidangan pertama untuk permohonan pengangkatan seorang wali terhadap anak yang belum dewasa. Nah, ini kalau di Kota Cimahi sendiri mungkin masih banyak nggak sih Pak kasus misalnya masyarakat yang tidak punya identitas seperti yang tadi? Kalau tadi langsung kebetulan informasinya langsung nyampe nih ya di rumah RJ gitu, jadi bisa ditindaklanjuti. Ini sebenarnya masyarakat Cimahi masih banyak nggak Pak yang tidak beridentitas, misalnya anak yang sudah usia sekian gitu? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau secara data statistik ya kami belum punya data yang pasti itu berapa yang belum punya identitas, tapi kalau menurut data di kependudukan ini sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, ini kelihatannya semuanya sudah memiliki identitas warga Kota Cimahi. Tapi juga kan penduduk ini juga kadang ada yang tinggal di Cimahi tapi warganya itu sebetulnya identitasnya bukan di Cimahi gitu. Ya saya pengalaman dulu sebelum ke Disoimpo itu di Dinas Sosial, itu ketika kami melakukan penertiban, melakukan penjangkauan, itu ternyata penduduknya secara KTP gitu itu ada di luar Kota Cimahi. Tapi tinggal di Kota Cimahi selama kegiatan aktivitas yang dilakukannya. Jadi pendataan dia masuknya di Cimahi ya? Mungkin sebagai kayak pendataan BPS mungkin Pak? Betul. Yang rutin dilaksanakan. Ini juga bagian yang memang harus dirapihkan ya untuk data kependudukan ini secara sistem ini, sehingga nantinya akan ada data kependudukan yang lebih valid lagi situ. Ini tantangan buat kita semua. Bu, kalau dari segi identitas penduduk ya, ini segimana penting sih kalau dari sisi hukum gitu Bu, untuk misalnya nggak boleh beridentitas tempat tinggal double, iya gitu. Kemudian juga dari segi identitas ini gimana Bu? Ya, kita ini kan sebenarnya eranya menuju single identity number, ya kan? Nah, ya jelas lah nggak bisa untuk memiliki identitas ganda, ya. Dan itu termasuk juga kaitannya ke pelayanan-pelayanan yang berhak dia akses, misalnya. Nah, seperti itu tadi Pak Kadi sudah menyampaikan, kan jadinya repot kita mengidentifikasi seseorang gitu ya ketika dia punya identitas ganda, karena pemerintah pun punya beban atau kewajiban ketika menyalurkan bantuan misalnya, itu kan harus ke individu yang tepat. Nah, kalau punya identitas ganda nanti kerugian negara, ya kan? Terjadi kebocoran. Nah, ini gimana pertanggungjawabannya gitu. Itu hal-hal seperti itu yang perlu dipahami. Iya, ternyata bukan hanya karena secara hukum memang harus satu ya, identitas seseorang itu harus satu, tapi juga berefek ke yang lain ya, kayak bantuan hukum, kemudian layanan yang bisa diterima juga jadi bantuan sosial dan sebagainya ya. Ini kalau sekarang kita lihat sudah ada undang-undang ya perlindungan data pribadi seperti yang tadi Ibu Kajari sebutkan untuk masyarakat, dan juga undang-undang ITE ya. Nah, ini
kalau berkaitan dengan mungkin layanan digital, ini gimana sih Bu caranya Kajari ini, caranya Kejaksaan Negeri Cimahi mengedukasi masyarakat Cimahi bahwa layanan digital ini perlu, tapi juga ada pakem-pakemnya gitu ya, ada beberapa hal yang memang tidak boleh dilanggar berkaitan dengan ini adanya undang-undang ITE gitu di era digital ini. Ya, tentunya sesuai tugas dan fungsi kejaksaan, kami itu rajin melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi, dan itu ke berbagai kalangan, termasuk anak sekolah, guru, ya kan. Betul. Nah, biasanya kami nggak pernah lepas nih kolaborasinya dengan Pemkot. Jadi kelompok sasaran kita untuk kegiatan yang ini apa nih? Jadi kami ubah-ubah memang. Pelajar kah? Ya, pelajar. Kemudian di kelurahan-kelurahan ya. Nah, itu juga kami melakukan penyuluhan. Nah, itu selalu kami pesankan terkait dengan kehati-hatian dalam menggunakan digital Dunia maya tuh ya, teknologi informasi. Nah, itu yang harus hati-hati karena banyak rambu-rambu hukum yang harus dijaga. Tuh. Ya. Nah, terutama misalnya konten yang bersifat yang mengandung asusila atau judol, ya kan, pengancaman, bullying di dunia digital ya, cyber kan juga banyak terjadi. Nah, itu ya sesuai kebutuhan. Kalau misalnya anak sekolah gitu, bagaimana nih bullying? Bahkan bullying itu bukan cuma secara langsung di sekolah, tapi bisa melalui ya digital, ya medsos gitu. Jadi sudah cukup banyak ya yang dilakukan, dan ini diperlukan seperti tadi, balik lagi kolaborasi antara mungkin Kejaksaan Negeri Cimahi secara hukumnya, kemudian Diskominfo secara dunia informatikanya gitu ya. Oke, dan mungkin kita harus sudahi dulu perbincangan kita di kali ini. Sudah cukup banyak yang kita dapatkan, dan tapi masih kurang banyak juga mungkin ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang susulan nih Bu, Pak gitu ya, yang masuk berkaitan dengan layanan publik apalagi. Nah, mungkin sebagai penutup silahkan disampaikan mungkin harapan, kemudian juga himbauan dari Ibu sebagai Kajari Kota Cimahi dalam pelaksanaan kolaborasi dan juga layanan digital bagi masyarakat khususnya di Kota Cimahi. Silahkan. Untuk masyarakat warga Kota Cimahi, silakan gunakan berbagai layanan digital kami yang sudah disediakan di dalam berbagai portal gitu ya, termasuk salah satunya WA Mantap, kemudian di dalam website Kejaksaan Negeri Cimahi, kemudian bisa ada langsung mengakses link-link untuk aplikasi tertentu seperti misalnya Halo JPN, nah e-tilang itu bisa langsung, nggak perlu melalui website kami juga. Silakan masyarakat gunakan, dan mari kita sama-sama juga meningkatkan literasi digital kita. Dengan begitu masyarakat juga memahami rambu-rambu yang harus dijaga agar dalam penggunaan teknologi informasi tidak melakukan juga pelanggaran hukum. Itu yang harus dihati-hati oleh masyarakat. Dan di satu sisi masyarakat selain dapat menggunakan layanan publik yang melalui online, masyarakat juga tetap bisa mendapatkan akses layanan hukum kami secara manual, bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Cimahi atau di mall pelayanan publik. Silakan, mana yang nyaman bagi masyarakat, kami Kejaksaan Negeri Cimahi pasti selalu ada untuk membantu. Iya saja. Terima kasih Bu. Dan Bapak silakan disampaikan untuk seluruh warga Cimahi ini, terutama ini WA Mantap ya, yang mungkin ada tadi malah nanya katanya udah launching belum? Ibu teh. Enggak Pak. Ya, terima kasih terutama untuk hari ini kita berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Cimahi. Barangkali kami menginformasikan kembali. Jadi layanan-layanan dari Kejaksaan Negeri Cimahi ini yang sudah terintegrasi dengan WA Mantap itu ada e-tilang, rumah RJ atau restoratif justice. Yang restoratif justice ini adalah penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai. Yang berikutnya Halo JPN, konsultasi hukum gratis dari jaksa pengacara negara.
Yang berikutnya permohonan penyuluhan hukum, edukasi hukum untuk masyarakat, laporan pengaduan terkait hukum dan layanan Kejari Cimahi. Yang berikutnya baros, barang bukti bebas ongkos. Ya, yang terakhir ini sistem evaluasi wali atau sistem evaluasi pewalian anak. Nah, bagi masyarakat Kota Cimahi ini bisa mengaksesnya melalui mantap untuk tentunya lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa layanan dari Kejari ini. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membersamai good listeners dan juga pendengar dan juga warga Kota Cimahi secara keseluruhan ya, mengenai ternyata pentingnya kolaborasi antara Kejari kemudian juga pemerintah Kota Cimahi dalam memberikan layanan publik di era digital ini ya. Oke, dan untuk perbincangan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Bapak. WA mantapnya. Oh iya, nomor WA mantapnya. Biar masyarakat bisa langsung menghubungi. Boleh, silakan Bu Nani. Baik, saya sampaikan untuk nomor WA si mantap di 0822 8999 9034. Kemudian juga ada di hotline call center Kejaksaan Negeri Cimahi di 0851 5540 9070. Iya, sekali lagi ya, ini gampang sekali diakses karena ini bisa melalui WhatsApp yang biasanya sehari-hari seperti tadi Bapak sebutkan, katanya semua orang kayaknya pakai WA dan sekarang gitu ya. Jadi ada di layanan Kejari di 0851 5540 9070 dan juga jangan lupa WA mantapnya ya tadi. Oke, dan terima kasih sekali lagi kehadirannya di studio. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya mengenai layanan-layanan di bidang hukum, kemudian juga layanan lainnya dari pemerintah Kota Cimahi. Dan untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa.